Saya percaya bahwa jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satu kekuatan roh jahat yang akan berusaha untuk hancurkan kita. Amin. Bisa bilang kiri kanan, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan hadir. Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang ketemu lagi setelah seminggu kita berpisah. Kita akan lihat firman Tuhan Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan tidak ada para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ayat 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Judul kita pagi ini berkat spesial. Semua katakan berkat spesial. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur 81 ini umat Tuhan hanya mendengar firman Tuhan saja, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka ke gereja, mereka menyanyi puji Tuhan, tapi firman Tuhan mereka dengar, tapi mereka tidak lakukan. Sehingga mereka menghasilkan kualitas hidup yang rapuh. Mereka punya kualitas hidup yang rendah. Dari luar mereka kelihatan melakukan ibadah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati mereka juga terpaut dengan ilah-ilah atau Allah lain. Jadi orang Israel beribadah kepada Tuhan, tapi hati mereka degil. Mereka penuh dengan kepura-puraan. Mereka penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Oleh sebab itu Tuhan menegur mereka. Tuhan memberi peringatan yang keras bagi mereka. Mengapa Tuhan memberikan peringatan? Karena Tuhan mengasihi mereka. Setiap kali kita lawan Tuhan, kita menentang Tuhan, setiap kali kita buat kepura-puraan, kepalsuan, kebohongan hidup, Tuhan akan beri peringatan keras kepada kita. Karena satu, Tuhan mengasihi kita. Dan firman Allah berkata Tuhan menegur bangsa ini. Ada 3 peringatan keras yang Tuhan berikan bagi mereka. Kita lihat itu dalam ayat 10 sampai 11. Yang pertama, peringatan pertama, janganlah ada di antaramu Allah lain. Yang kedua, janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Dan yang ketiga, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini 3 peringatan yang Tuhan kasih untuk orang Israel. Jadi kita akan bahas yang pertama, jangan ada di antaramu Allah lain. Katakan Allah lain. Ya, Allah lain ini Allah huruf kecil ya. Jangan ada di antaramu Allah lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah bagian di dalam ke-10 firman Tuhan, yaitu jangan ada di antaramu Allah lain. Ya, kita lihat itu dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan buat patung itu saudara, menyerupai apapun. Ika-ika mai menyerupai babi baik, menyerupai sapi baik, atau manusia baik, atau apa saja. Yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita mencintai Tuhan itu utuh. Katakan utuh. Tuhan mau kita mencintai Tuhan utuh saudara. Cinta kita tidak boleh terbagi, tidak boleh ternoda, karena dilapisi dengan kebohongan dan kepalsuan dan kepura-puraan. Cinta kita kepada Tuhan harus murni, harus tulus. Tidak ada Allah lain, hanya Allah Israel. Hanya Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Hanya Allah yang kita sembah dalam Yesus. Tuhan tidak mau dia dinomorduakan. Tuhan tetap Tuhan yang disembah oleh umat Israel. Tidak boleh Tuhan yang lain. Saya percaya dalam pernikahan kita juga demikian.
Kita tidak akan pernah mau suami kita untuk apa? Untuk beralih kepada wanita lain. Tidak akan pernah, saudara. Tidak akan. Gitu. Karena kita mau suami kita cintai kita itu utuh. Demikian juga istri-istri. Betul? Dia mau suaminya cinta dia utuh. Dan juga bapak-bapak mau Anda mencintai dia sebagai suami juga utuh. Tidak boleh cinta terbagi. Tidak boleh berselingkuh. Tidak boleh, saudara. Kalau sudah ada suami ya suami sampai maut memisahkan. Kalau sudah ada istri ya istri sampai maut memisahkan. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda cinta Tuhan Allah sampai maut, sampai Anda mati. Tetap Tuhan Allah yang hidup. Amin. Anda tidak boleh kepada Allah-Allah lain Bapak Ibu Saudara. Hanya kepada Allah saja kamu beribadah. Artinya masa itu mereka tinggal dengan orang-orang penyembah berhala. Makanya Tuhan ingatkan mereka jangan ada Allah lain, hanya aku saja yang kamu sembah, yang kamu ibadah. Nah, Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Tuhan mau bilang kalau kamu beribadah hanya kepada aku. Saudara dengar, hanya kepada aku. Tidak boleh Allah lain. Maka aku akan memberkati roti makananmu. Artinya Anda diberkati dengan kelimpahan. Air minumanmu. Dan Tuhan menjauhkan penyakit darimu. Jadi kita harus beribadah hanya kepada Tuhan. Cinta kita tidak boleh terbagi kepada Allah manapun. Baik itu penyembahan kepada nenek moyang kita, leluhur yang sudah mati, penyembahan kepada kuburan-kuburan, penyembahan kepada roh-roh jahat. Tuhan bilang, aku tidak mau, aku Allah cemburu. Anda kira Anda cemburu saja? Bapak-bapak, kalau ketahuan istri Anda cemburu, sirih, punya sirih, wanita simpanan, punya ayam piaraan. Anda kira Anda punya istri tidak cemburu? Cemburu. Istri mana yang cemburu kecuali istri itu ada di rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa juga dia tahu dia makan gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang aku cemburu. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu peringatan keras. Yang kedua, janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Bapak Ibu, asing artinya aneh, tidak biasa. Asing artinya dari luar, yang lain, yang berbeda. Itu asing. Ya. Jadi Allah asing artinya Allah yang aneh. Jangan engkau menyembah kepada Allah asing, Allah yang aneh. Allah yang tidak biasa kamu sembah, Allah yang tidak kamu kenal. Allah dari luar. Yang Tuhan mau bilang untuk bangsa Israel. Jangan kamu sembah Allah bangsa Moab. Jangan kamu sembah Allah bangsa Ammon, bangsa Filistin. Jangan kamu menyembah seperti nenek moyangmu dulu ketika mereka berada di seberang sungai Efrat. Atau jangan kamu menyembah kepada Tuhan Allah yang ada di seberang sungai Efrat. Allah orang Amori. Jangan kamu sembah itu. Kamu tidak mengenal mereka. Kamu tuh cuma kenal beta begitu. Aku yang kamu kenal, bukan lain. Jangan ambil Allah lain untuk kamu sembah. Sekalipun kamu lihat mereka buat mujizat, mereka buat kemenangan kepada bangsa Moab. Karena bangsa Moab tidak ada orang lawan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sekuat bangsa Moab. Tuhan bilang sekalipun dia menang, sekalipun dia berhasil, jangan kamu menyembah dia. Jangan kamu ambil dia sebagai Allah untuk sembah dia, untuk puji dia. Jangan. Aku ini Allahmu. Amin Bapak Ibu. Nah, setahu setan tadi marah. Karena hal ini mau dibuka. Tapi saya pegang janji Tuhan. Saya bilang Tuhan sudah janji saya tuh. Di ayat-ayat yang tadi kita baca. Kalau kita hidup takut Tuhan tundukkan musuh kita. Jadi saya bilang Tuhan tundukkan dia, hancurkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan ingin Anda mendapatkan berkat spesial. Itulah sebabnya teguran ini datang buat kita. Saya juga kaget saudara. Hari Kamis biasa buat khotbah hari Kamis. Hari Kamis saya sudah tulis lain. Hari Jumat
Tuhan bilang lain. Pagi-pagi waktu saya bangun penyembahan, Tuhan bilang yang ini, jangan yang itu. Karena Tuhan mengasihi Anda. Karena Tuhan tahu Anda perlu untuk mendapatkan berkat spesial. Jadi harus kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu saudara, saya tidak tahu. Tapi Tuhan Allah yang tahu, dan Tuhan Allah yang berbicara untuk saya sampaikan. Jadi Tuhan bilang jangan. Artinya kalau nenek moyangmu dulu menyembah di kuburan, jangan kamu ikuti itu. Amin. Allah yang dulu disembah oleh nenek moyangmu di sungai Efrat sana. Allah orang Amori itu jangan kamu sembah dia. Kalau nenek moyang dulu pergi di kuburan merata menangis dan berdoa, kamu jangan. Maksudnya begitu. Betul Bapak Ibu? Jangan kamu menyembah. Nenek Sumati, Tete Sumati pulang bicara. Lalu Anda mulai pasang podcast, Anda main judi online. Anda mulai hitung Tete pun nama, umur berapa, lalu Anda pasang. Tuh bilang jangan. Sekalipun setan-setan itu buat mujizat, jangan percaya. Itu palsu. Jangan menyembah kepada mereka sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Amin. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sekali lagi Allah itu cemburu. Allah memang baik, Allah memang mengasihi kita. Tapi dia juga cemburu kalau kita duakan dia. Kalau kita nomor duakan Tuhan. Kalau kita prioritaskan setan nenek moyang nomor 1. Lalu Tuhan Allah dipermalukan. Seperti apa yang kita lihat ketika orang-orang promosikan setan dan roh jahat. Maka kehancuran, malapetaka, bahaya terjadi. Amin Bapak Ibu. Saudara ingat ada satu peristiwa yang terjadi dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2. Anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhi api ke dalam serta menaruh kupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api yang tidak dari Tuhan. Api asing saudara. Api yang tidak berasal dari Tuhan. Api yang tidak diperintahkan Tuhan. Saudara, api Tuhan berbeda dengan api asing. Api Tuhan itu buat kita gairah, semangat, sukacita, antusias, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk bergerak, untuk memuji, menyembah. Ketika api dalam diri kita, kita gairah, kita semangat, kita sukacita. Walaupun kondisi kita mungkin sakit, kita akan menari, kita akan melompat. Karena api itu bakar kita. Seperti api di dalam, kita bakar api, taruh air panah di tungku api. Maka dia akan apa? Mendidih. Kalau api dalam diri Bapak Ibu akan mendidih dan Tuhan. Bukan cakap didi. Tapi mendidih. Wow, dahsyat Tuhan. Seperti gitu. Kalau api asin Tuhan murka. Betul Bapak Ibu? Makanya Imamat 10 ayat 8-9. Tuhan berfirman kepada Harun, jangan engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan. Supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kalau kamu melayani aku harus kudus, harus suci. Kalau kamu melayani aku, kamu harus mencintai aku. Kamu harus mengasihi aku. Kalau kamu melayani aku, kamu harus punya pikiran sama dengan aku. Kamu harus mengikuti apa yang aku sampaikan. Kamu tidak boleh di luar itu. Tidak boleh minum-minuman keras. Tidak boleh. Bicara minuman keras itu berbicara tentang kecemaran. Ketidakkudusan. Tuhan tidak mau kita melayani dalam kecemaran kita. Ketidakkudusan kita. Karena Tuhan itu kudus Bapak Ibu. Makanya Tuhan langsung murka Allah jatuh. Lenyap mereka berdua. Tuhan bilang pada Harun tidak boleh menangis. Tuhan bilang Musa bilang dong jangan menangis. Karena itu hukuman kalau orang hidup tidak benar, tidak dalam kekudusan. Melayani Tuhan merasa diri hebat, merasa diri mau diakui. Melayani Tuhan tidak boleh sembrono saudara. Kita mau diakui orang. Nanti waktu Tuhan angkat kita, promosikan. Kita tidak perlu cari untuk orang akui kita. Tidak perlu ada waktu kita dipromosikan. Pekerjaan di luar beda dengan pekerjaan di rumah Tuhan. Makanya sekali lagi jangan lancang urusan di gereja yang bukan Anda punya urusan. Tidak boleh pekerjaan Tuhan tidak boleh sembrono. Kalau di luar Anda punya pemimpin, di gereja Anda punya pemimpin. Jadi melayani Tuhan tidak boleh sembrono.
Maka berdua adik kakak lenyap seketika. Tuhan bilang jangan menangis. Kasih tahu Musa, kasih tahu mereka, jangan menangis, jangan bersedih. Karena itu hukuman bagi orang-orang yang tidak menghormati Tuhan Allah, yang melayani tidak dalam kekudusan dan penghormatan akan Tuhan Allah. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan Allah, hati yang mencintai Tuhan Allah, hati yang memang hanya satu saja, yaitu Tuhan Allah. Jangan melayani datang mabuk-mabuk melayani. Ada mabuk datang melayani di altar, ada mabuk datang melayani di mana lagi yang banyak itu. Jangan saudara. Anda harus melayani Tuhan dalam kekudusan dan kesucian supaya hadirat Allah itu turun dan kita menikmati hadirat Tuhan. Untuk apa kita beribadah tapi kita tidak menemukan Tuhan? Untuk apa kita beribadah tapi kita tidak mengalami sukacita Tuhan? Untuk apa kita beribadah tapi Tuhan tidak hadir di dalamnya? Itu buang-buang waktu saudara. Kita harus beribadah sampai kita bertemu Tuhan, sampai kita berjumpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sekedar ibadah. Ibadah itu kita bertemu Tuhan. Jangan pergi Tuhan dari aku. Seperti tadi malam Pastor Lady waktu acara Youth ulang tahunnya tuh. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya aku bilang Tuhan jangan pergi sebelum kau berkati aku. Berkati aku dulu Tuhan baru engkau pergi. Saudara mau berhadapan dengan Esau tidak gampang. Sekalipun sekian tahun sudah berlalu, tapi dendam kesuma tetap ada dalam diri Esau. Sebalik tetap bunuh se. Itulah sebabnya Yakub harus datang ke hadirat Tuhan. Dia harus menyembah Tuhan dan menanti Tuhan. Tuhan jangan pergi dulu. Tuhan berkati beta dulu. Betul Tuhan, beta berdosa untuk beta kakak. Betul Tuhan, beta ambil dia punya hak. Beta berdosa. Beta minta ampun atas hal ini. Beta sudah menderita itu. Labang membohongi beta. Berapa kali labang tipu beta Tuhan. Beta sakit dan terluka. Tapi hari ini beta berhadapan beta kakak. Tuhan jangan pergi. Berkati aku dulu. Anda datang di gereja seperti itu. Berkati aku dulu Bapak. Nyatakan sesuatu dulu. Jangan datang seperti rutin biasa. Habis menyatu petang menjalan pulang. Itu tidak benar. Anda tidak mengalami perubahan. Anda harus datang Tuhan berkati beta. Berkati dulu. Sembuhkan beta dulu Tuhan. Baru beta pulang dari gereja. Berkati beta dulu Tuhan. Bebaskan beta dulu dari ikatan-ikatan roh jahat. Ikatan dosa ini. Baru beta pulang. Supaya beta mengalami kelepasan. Anda harus begitu sama Tuhan. Amin. Kita harus punya perubahan dalam beribadah saudara. Tidak datang dulu diam, tepuk tangan bapak persembahan pulang. Tidak, kita harus berjumpa. Jangan pergi dari aku. Berkati aku Tuhan. Tolong aku harus berhadapan dengan Esau. Tolong aku. Saudara lihat. Sukacita, damai, kemenangan didapatkan waktu Anda ada di hadirat Tuhan. Dan Yakub mendapatkannya. Makanya ketika dia berhadapan dengan Esau. Firman Allah berkata, mereka berdua berlari. Mereka berpelukan. Mereka tangis. Mereka menangis, mereka berpelukan. Sudah lama mereka bermusuhan. Tapi ketika ada di hadirat Tuhan, dia bawa hadiratnya untuk kakaknya. Sehingga terjadi perdamaian. Tidak ada kebencian dendam. Tidak ada lagi. Tidak ada amarah yang membara. Sudah tidak ada. Hadirat Tuhan. Ketika Anda dapatkan, Anda bawa itu kepada orang lain. Yang Anda beribadah segala hari ibadah. Tapi jangan bikin muka per orang. Lancang per orang, kata-kata orang. Itu betul. Amin. Hadirat Tuhan buat kita berbeda. Saudara lihat dia berpelukan dengan kakaknya loh. Itu hadirat Tuhan mengubah orang. Ini bila hadirat tapi Anda hidup culas dengan orang itu betul. Hidup tidak suka dengan orang. Membenci tetangga. Membenci laki, memantu, membentuk pemimpin. Itu tidak benar saudara. Itu saudara menderita. Bapak Ibu saudara dengar, Anda taruh orang-orang untuk benci orang itu di hati Anda. Entah pemimpin Anda atau siapa. Anda berjalan dengan apa? Kekalahan. Anda tidak akan dapatkan apa-apa saudara. Karena Anda bawa mereka di hati Anda. Buang mereka. Amin. Kamu sakiti aku, tapi aku akan tetap menyembah Tuhanku seperti yang dikatakan Ayub. Masalah boleh ada kehilangan semua, tapi aku tetap bergairah untuk melayani Tuhanku, beribadah kepada Tuhanku. Engkau sakiti aku, betul aku tersakiti, tapi aku akan tetap menari, aku akan tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan sekuat tenagaku. Amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati, bisa bilang kiri kanan saya diberkati. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dalam pidato perpisahan Yosua kepada pemimpin umat atau bangsa Israel pada masa itu. Dalam Yosua 23 ayat 11.
Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Tuhan bilang untuk Musa kasih tahu, untuk orang Yosua kasih tahu untuk orang Israel, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Lakukan perintahnya, karena hanya padanya engkau sembah, hanya padanya engkau ibadah, hanya kepadanya engkau minta tolong, hanya kepadanya engkau minta petunjuk. Jadi jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu. Jangan berpaut kepada mereka. Jangan kawin mengawin dengan mereka. Artinya jangan berhubungan dong. Anda mungkin punya usaha bisnis, pekerjaan di kantor. Anda harus berusaha berbisnis, bertemu dengan orang-orang seperti gini. Tapi Anda jangan buang waktu yang banyak untuk mereka. Karena mereka bisa mempengaruhi Anda untuk kembali dari jalan Tuhan. Coba kalau Anda dulu dengan orang suka pergi perisa di perisa di dukun-dukun. Anda berbisnis dengan dia, ale maju, iyo. Kan tapi batu gong. Lalu, tapi batu gong sampai sana penting bawa ayam putih dan sopi satu seloki. Lalu sudah lah dukun bicara, jadi kita kaya nih. Lalu Anda melihat hati garu-garu, Tuhan kalau begitu beta pinjam, beta ini belum bayar cicilan motor, cicilan rumah, jadi kalau boleh beta pergi jual. Maka Tuhan jangan bergaul dong. Urusan bisnis kantor selesai. Jangan bicara hal yang seperti gitu yang nanti mereka bisa bawa Anda ke sana. Apalagi Anda lagi terdesak dengan biaya studi anak, terdesak dengan bayar cicilan, terdesak dengan bayar ini, terdesak dengan ini. Anda punya hati pasti terpengaruh. Tuhan bilang jangan bergaul, jangan buang waktu dengan mereka. Yesus 23 ayat 13b. Kalau kamu tetap saja bergaul dengan mereka, Tuhan bilang mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tuhan bilang kalau saya tetap bergaul dengan orang, dong pengaruh ose, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk di lambung. Dong akan bikin ose pun hati sakit. Itu. Jadi Tuhan bilang jangan lagi, jangan bergaul dengan dong. Amin Bapak Ibu, jangan buang waktu dengan dong lama-lama. Duduk di pelangi lama-lama, dia orang suka menyembah berhala, orang pakai. Suku sapotong masuk lalu mulai surat-surat itu baca akan di rumah, taruh akan di tali kayu, ikan di pinggang. Kalau laki pukul saya bisa, saya pukul laki boleh. Itu. Jangan buang waktu nih orang-orang begitu. Saya bikin sepuluh laki mau takluk par saya gampang. Yuk beta pulaki saya pulang-pulang rumah tenang saja, mari. Kasih 500.000 kan mari. Lah beta ajar ose. 500.000 habis lagi saya pulang-pulang. Justru lagi pun selingkuhan tambah banyak. Jadi Tuhan bilang jangan turun jadi jerat proses. Suka kasih 500.000 mana? Saya bilang beta 500.000 sudah kasih itu pun beta pinjam. Lalu mana beta lagi saya pulang. Justru dia kau yang lain. Sampai 10. 500 sudah hilang. Jadi Tuhan semua saudara begitu, amin. Bapak Ibu diberkati. Ya Bapak Ibu saudara, penyembahan kepada ilah lain di zaman modern ini juga ada saudara. Mungkin kita tidak menyembah patung yang dibuat. Tetapi kekuasaan, uang, martabat kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, popularitas kita, prestise kita, medsos, games, film-film porno, piring-piring nasar. Adakah yang ada piring nasar di sini? Pulang ini lalu Lego akan buang di alor. Itu yang dulu-dulu ketemu pun tete nenek moyang pakai akang. Piring 3 di ketemu rumah 3. Mungkin dalam nama Bapak dan Roh Kudus tahu. 3 piring. Tulisan-tulisan yang wawang gobang. Ulang tahun, pengucapan syukur, akhir tahun ada sama. Jadi kalau mau pencuri itu gampang. Pencuri akan kan orang tua lipat begini jadi orang tak ada uang. Padahal buka begini saya ada uang, cuma kertas saja. Gitu. Tapi saya tidak pernah pencuri uang begitu saudara. Saya pernah karena mau bilang jangan coba di situ ya. Jadi kau coba berdiri berdoa. Hanya di sini. Tidak boleh pergi di dalam ruang poris, di beranda, lalu berdoa. Tidak boleh. Jadi bayangkan kalau bapak pun saudara banyak itu datang dari segala macam jurusan. Lalu satu ini berdoa kalau bapak kami yang saudara ketemu di gereja, amin. Tapi bayangkan berdoa lama. Sudah lonceng 2 saudara. Tuhan ini ketemu masuk, ayo lama. Tidak boleh pindah dari piring nasar saudara, harus di situ.
Jadi waktu beta pulang, beta bertawa, beta berdiri berdoa di kursi. Usah kenapa saya berdoa? Saya betul salah. Beta susah yang begitu lah. Beta mau berdoa begitu. Jadi beta bilang, saudara, ini yang dikotong orang tua buang. Jadi kalau ada di rumah, beta bilang sekali, saudara ambil akang, lalu lempar akan di alor. Kalau saudara rumah dekat alor, lempar di situ. Dalam nama Yesus beta ada hubungan dengan OC. Karena di Allah itu roh, di mana saya kita berdiri untuk menyembah Dia. Allah itu roh, dalam mobil baik, di dalam beca baik, di jalan baik. Kalau tinggal berdoa panggil Bapak, tolong beta. Bayangkan saudara semua tak tabrak, mau lari di rumah di Pirinatsar mesti berdoa. Bapak tolong beta, waktunya kapan saudara? Habis saudara. Betul Bapak Ibu? Pakai minyak di alis ini supaya perempuan tertarik. Pakai badan di muka supaya orang-orang tertarik. Pakai di lidah supaya satu kali bicara orang-orang tunduk. Pakai lidah supaya datang pinjam orang uang langsung orang tunduk. Pakai di lidah ini supaya bicara apa saja orang tunduk. Orang takluk. Jadi laki-laki yang air hidup kamu dengar, berdoa minta pasangan hidup dari Tuhan Allah. Jangan Anda pakai pakatan masuk bikin perempuan-perempuan di sini jatuh cinta. Anda tidak bahagia seumur hidup karena ambil dia yang guna. Kalau yang guna tuh menderita saudara. Baku pukul segala hari. Itu. Jadi kalau Anda mengalami akan datang sini mau putuskan akan guna yang laki kirim pada Anda. Supaya Anda punya hidup bahagia. Amin. Amin. Iya, pakai badan di muka. Supaya datang urusan apa saja orang langsung tunduk dan takluk. Gitu. Pakai supaya dapat jabatan. Usaha maju laris. Di rumah taruh kepala babi, kepala sapi, kepala anjing. Untung cicak itu sebesar, makanya taruh kepala cicak. Taruh itu jaga rumah. Ini penyembahan berhala Bapak Ibu. Sesuatu yang diprioritaskan, diutamakan. Dinomor satukan dari Tuhan. Jadi kalau kita baca di rumah-rumah orang betul kepala sahabat itu hati gili-gili saudara. Saya bilang dalam namanya juga saya pakai isi beta hancur OC. Saya punya kuasa jaga rumah ini Tuhan Allah jaga. Pergi dari sini saya taruh jahat. Itu kepala sapi kalau kadang-kadang ini pada apa? Saya tahu dong apa, cuma hihihi. Saya tahu jawabannya apa. Jadi kalau ada kepala sapi, kepala kambing, kepala tedong di rumah buang akal saudara. Kepala tedong, dia bisa jaga saudara punya rumah. Katakan amin. Yang bisa menjaga Bapak Ibu saudara Tuhan Allah. Darah Yesus bungkus kita punya rumah, harta kekayaan, kita punya kehidupan, darah Yesus bungkus. Bukan kepala babi, kepala tedong, kepala sapi. Tidak saudara. Bapak Ibu diberkati. Ya dengarkanlah aku. Tuhan bilang, mendengar Allah itu satu kunci hubungan Anda dengannya. Dengar Tuhan berbicara baik dalam ibadah raya home sale maupun saat teduh. Waktu Anda bangun mesbah di rumah, Anda pribadi dengar Tuhan. Jangan dengar perkataan orang negatif. Karena setiap perkataan negatif itu berasal dari setan atau roh jahat. Dengarkan Tuhan. Lalu kalau Tuhan sudah katakan Anda sudah sembuh, ya sembuh. Sudah dengar. Kalau Tuhan bilang Anda sudah sembuh, katakan saya terima kesembuhan. Saya sudah sembuh. Kalau Anda bilang kamu punya masa depan, saya terima, saya punya masa depan. Kalau Tuhan Allah bilang Anda diberkati, saya terima berkati dengan iman. Itu pasti terjadi. Katakan itu amin Bapak Ibu. Anda tidak boleh biarkan iblis intimidasi Anda. Tidak boleh biarkan iblis untuk menipu Anda, untuk mempengaruhi Anda, sehingga Anda ragu tentang Tuhan. Sekali Tuhan bilang, aku berkati kamu, Tuhan berkati kita. Sekali Tuhan bilang, kamu punya masa depan, kamu punya masa depan, berkati, terima. Itu amin Bapak Ibu. Oh Tuhan berkati beta, aku terima dengan iman. Walaupun tidak tahu nantinya cara Tuhan berkati gimana, karena cara Tuhan banyak. Tapi aku mau terima itu. Jangan biarkan iblis bilang, saya diberkati mana? Saya di rumah, saya ada makanan, saya ada apa-apa. Dalam nama Yesus tutup saya punya mulut setan iblis. Sedikit lagi makanan sudah masuk di betep rumah. Anda harus berperang saudara. Orang Israel tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka keraskan hati, mereka menolak untuk melakukannya. Mereka pura-pura tuli. Waktu Tuhan bicara, dong pura-pura tuli, semua dengar. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, akulah Tuhan Allahmu, ini peringatan. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Hai bangsa Israel, dengar. 40 tahun aku tuntun kamu. Lalu kenapa kamu menyembah kepada Allah orang Amori?
Kenapa kamu menyembah Allah-Allah yang disembah bangsa Moab, bangsa Amun, bangsa-bangsa kafir? Cara Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu janggal, saudara. Terasa janggal. Mengapa? Karena kalau dari Mesir ke Israel itu dekat sekali, saudara. Ke tanah Kanaan itu makan waktunya singkat. Tapi Tuhan buat bagi mereka berbeda. 40 tahun Tuhan harus bawa mereka melewati padang gurun. Saudara, zaman ini segala sesuatu namanya serba cepat, betul? Makanan mau cepat saji, cepat. Kita mau cepat dapat uang, kita mau cepat dapat untung, kita mau cepat kaya raya. Makanya kalau permohonan kita mau cepat, semua serba cepat. Tuhan tahun ini berapa kerja, Tuhan bulan ini, Tuhan hari ini, kita mau semuanya cepat. Jadi dengar, jalan ke kanan bisa ditempuh dengan cepat. Tapi 40 tahun Tuhan harus membawa mereka untuk memutari jalan yang panjang. 40 tahun di padang gurun membuat orang Israel bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara mungkin saudara tak putar dengan saudara punya pergumulan. Tapi saya mau bilang, di dalam kondisi itu engkau berjumpa Tuhan. Engkau menyaksikan mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Di padang gurun selama 40 tahun mereka belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Kalau mereka satu jalan saja langsung ke Kanaan, mereka tidak tahu hukum Tuhan. Makanya mereka harus melewati padang gurun 40 tahun. Supaya Tuhan mengajari mereka hukum-hukumnya. Supaya nanti di tanah Kanaan mereka berjalan sesuai hukum-hukum Tuhan. 40 tahun Tuhan buat mereka menjadi bangsa yang tetap berpegang kepada hukum-hukumnya. Mereka diajarkan untuk percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya lihat kadang-kadang Tuhan bakal pergumulan panjang. Mungkin Bapak Ibu punya perlu Tuhan belum terjadi. Tenang saja, Tuhan lagi menuntun Anda. Tiap saat Anda akan melihat mujizat, dan mujizat. Sekalipun belum dijawab jawaban itu, tapi mujizat supranatural akan terus terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun doa itu belum dijawab, suami belum berubah, anak-anak belum berubah. Ya, orang tua belum berubah, tenang saja. Itu lagi Tuhan melatih Anda di padang gurun. 40 tahun itu jangka waktu sangat panjang, saudara. Sudah bosan mereka, mungkin Anda juga sudah lelah. Mungkin Anda sudah sampai di sini Tuhan. Tapi Tuhan bilang jalan saja, beta lagi ajar sih tentang jalan-jalanku. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa akibat kalau kita tidak mau dengar suara Tuhan? Mazmur 81 ayat 13, Tuhan membiarkan orang Israel hidup dalam kedegilan. Jadi kalau mereka tidak mau dengar suara Tuhan, Tuhan kasih biar mereka hidup kedegilan. Keras kepala mereka. Saya keras kepala, saya mau dengar. Berjalan sudah ikut saya punya keras kepala. Yang kedua, Tuhan biarkan mereka hidup mengikuti keinginan hati mereka. Bikin ikut saya pun suka sudah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau dengar suara Tuhan, Tuhan kasih biar Bapak Ibu hidup dalam kedegilan. Tuhan biarkan Bapak Ibu Saudara hidup dalam keras kepala Bapak Ibu. Dan Tuhan biarkan Bapak Ibu hidup mengikuti keinginan. Bapak Ibu mau bikin apa? Bikin sudah. Tuhan saya larang naik. Bikin sudah ikut suka. Tapi akibat orang yang mau mendengar suara Tuhan dan mau taat melakukannya, Tuhan mengalahkan musuh mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan dan melakukannya, Tuhan mengalahkan musuh Bapak Ibu Saudara. Musuh kita siapa? Setan dan roh jahat yang berusaha untuk hancurkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar dan taat, maka saudara menang atas semua musuh. Karena Tuhan panglima perang, berperang ganti Bapak Ibu Saudara. Dan memberikan kemenangan atas setiap musuh-musuh yang menyerang Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Tuhan hukum orang-orang yang membuat Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan. Orang-orang berusaha mempersulit saudara, menghalangi saudara. Firman Allah berkata, Tuhan menghukum mereka. Kita tidak perlu hukum mereka, nanti Tuhan hukum mereka. Selama kita taat dengan firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menghukum mereka. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Iya. Jadi mari pilih mau taat atau tidak taat. Kalau tidak mau taat, berarti Tuhan kasih biar Anda hidup ikut Anda punya suka. Tuhan kasih biar Anda hidup yang Anda pun keras kepala. Yang saya mau bertobat. Tapi kalau Anda dengar, Tuhan berikan kemenangan atas setiap musuh. Tuhan berikan Anda kemenangan. Siapa yang memusuhi Anda, Tuhan berperang ganti Anda. Dan yang kedua, Tuhan hukum mereka yang membuat Anda menderita. Tuhan hukum mereka. Nah yang terakhir, berkat spesial apa yang Tuhan mau berikan kepada umatnya. Karena firman Tuhan ayat 16 berkata, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu
aku akan mengenyangkannya. Katakan amin Bapak Ibu. Senang gak sih? Senang gak sih Bapak Ibu? Kalau Anda itu umat Tuhan artinya Anda dengar firman Allah lalu Anda lakukan, itu umat Tuhan. Tapi kalau Anda pura-pura tuli, Anda bukan umatnya. Karena Anda menentang Tuhan. Jadi kalau Anda mendengar firman Tuhan dan melakukan, Anda itu umat Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan gandum yang terbaik. Ini berkat spesial. Amin. Selain musuh-musuh kita ditaklukkan. Dan Tuhan menghukum mereka. Tapi yang spesial, gandum yang terbaik. Katakan gandum yang terbaik. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan memberikan gandum yang terbaik bagi orang yang taat kepada firman Tuhan untuk umat Tuhan. Semua orang tuh mau yang terbaik saudara. Dan saya percaya kita semua juga mau yang terbaik. Dan ini kita tidak cari. Tuhan kasih kepada kita. Tuhan berikan kepada kita. Amin. Gandum yang terbaik. Dalam bahasa Ibrani margin. Artinya lemak gandum. Jadi gandum punya lemak. Itu yang terbaik. Lemak dan kegemukan digunakan untuk menggambarkan keunggulan dan kelimpahan. Katakan amin. Jadi Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara keunggulan. Anda di kantor di mana saja Anda unggul dari orang lain. Anda berprestasi dari orang lain. Anda di sekolah, Anda di kampus, Anda di kantor-kantor. Anda berbisnis, Anda berusaha. Dengar Bapak Ibu Saudara, Anda Tuhan buat unggul. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berbeda dengan orang-orang lain. Karena Anda hidup taat buat Tuhan. Tuhan kasih kelimpahan buat Anda. Betul Bapak Ibu? Tuhan kasih kelimpahan buat Bapak Ibu Saudara. Tidak hidup miskin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di dalam rumah ada kemiskinan, susah. Saudara harus koreksi diri. Melalui firman Tuhan ini, beta taat per Tuhan keseng. Atau beta dengar tapi beta pura-pura tuli. Anda harus introspeksi diri. Supaya kemiskinan itu tidak menjadi bagian. Semua orang mau gandum yang terbaik. Semua orang mau makanan yang terbaik. Makanan yang berkualitas. Makanan yang bergizi. Jadi gandum yang terbaik. Ini menggambarkan keunggulan, kelimpahan. Kejadian 27 ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Dan tanah-tanah gemuk di bumi. Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Katakan amin. Jadi bukan sekedar makan minum. Tapi kelimpahan ada di atas meja makanmu. Kelimpahan ada dalam rumahmu dengan berkat-berkat. Mazmur 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Amin saudara. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Tuhan kasih saudara senang. Amin. Tuhan kasih kenyang saudara dulu di rumah Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Dan juga Tuhan kasih kesenangan bagi Bapak Ibu saudara. Hidup senang, buka gigi sukacita. Ini terlalu lama lah muka tunduk terus, masam terus. Muka kayak orang berpuasa 1000 tahun tapi Anda tidak berpuasa. Oleh mak di rumah Tuhan kita pulang gereja ini ceria sukacita. Jangan pulang dari gereja jangan tunduk terus Bapak ada sehat toh? Iya. Nah, kalau sehat berjalan. Karena kan sudah terima gandum yang terbaik. Lemak gandum. Mazmur 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Ini berbicara tentang kelimpahan. Jiwa kenyang, limpah. Jangan makan mau tambah ikan, hehehe itu per malam. Mau tambah sayur, itu per malam. Bapak belum makan. Ada yang ke-10 belum makan. Jangan makan lagi, cukup 1 saja. Nah itu berarti pikir-pikir juga. Ini Tuhan bicara tuli kaseng nih. Kabiki. Kalau tuli tetap miskin saja. Tapi kalau mau diberkati, ya harus berubah. Amin. Bilang di orang di pinggir-pinggir berubah. Berubah supaya makan ikan tuh 2, 3 ekor, 5 ekor, 10 ekor. Dia makan 1 dan pergumulan. Suka kecil beginilah nasi banyak, cuma ikan sepotong kecil. Apalagi ikan gete-gete lagi dan ikan lompat yang make. Talang akan dengan pergumulan. Saya bisa masuk saudara. Hidup begitu Tuhan mau saudara. Tuh mau saudara hidup menikmati berkat.
Belakangnya orang-orang kasih saya makan sebelah, aduh ambil saya tidak mau, saya sudah di rumah saya sudah penuh makanan, saya tidak mau lagi. Tidak mau, saya mau makan bubur saya. Gitu. Bukan sekedar bubur saudara, saya punya bubur buatan jadi ini beda. Gitu. Tapi saya tidak mau bilang buat saudara. Jadi seperti itu saudara, saya sudah limpah begitu. Dan saya mau saudara limpah. Amin. Dalam kelimpahan, amin. Ini makan susah sekali ya. Oh, tapi saya percaya jemaat Tuhan diberkati. Dan saya senang lihat saudara tertawa. Saya senang lihat Bapak Ibu punya rumah-rumah tuh ada sukacita di sana. Mengapa sukacita? Karena gandum yang terbaik ada di sana. Amin Bapak Ibu. Yang berikut madu dari Gunung Batu. Jadi Bapak Ibu ungkapan pertama madu dari Gunung Batu ini itu dikatakan Musa dalam nyanyian pujiannya. Wahyu 32 ayat 13. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu. Haleluya. Saudara coba tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan minyak dari batu yang keras. Wow. Saudara ini betul-betul spesial. Tuhan kasih aku untuk orang-orang spesial. Tuhan kasih aku untuk orang khusus. Tuhan kasih aku untuk orang-orang istimewa. Orang-orang mengasihi Tuhan Allah. Tuhan kasih buat dia. Bapak Ibu, Palestina berlimpah dengan lebah. Dan madu itu adalah makanan favorit mereka. Nah, sebagian besar adalah madu liar. Saudara, madu liar berbeda dengan madu yang diternak. Madu liar atau madu hutan. Ini disimpan oleh lebah di lubang pohon. Atau juga di gua-gua batu, atau di gunung-gunung batu, atau di bukit batu. Dan ini dianggap sebagai madu yang paling halus dan sangat berharga. Jadi saudara, lebah itu sangat banyak. Melimpah di hutan-hutan. Jauh dari wilayah bebatuan. Ya, saudara coba berpikir madu sebentar. Ada yang belum kenal madu? Kalau belum kenal tanya Ibu Dina saja. Iya, Leti itu mungkin sisa-sisa Israel di sana. Jadi wilayah jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lebah itu sangat banyak, melimpah-limpah di hutan-hutan yang tidak jauh dari wilayah bebatuan. Karena lebah ini suka daerah bebatuan. Jadi sangat melimpah, sangat banyak. Sehingga madu tuh biasanya jatuh dari pohon, karena kan lebah kasih simpan di pohon. Jadi lebah itu jatuh dari pohon-pohon ke tanah Bapak Ibu Saudara. Madu jatuh dengan melimpah. Aduh saudara bisa bayangkan. Hampir satu saat Yonatan juga waktu berjalan, waktu pulang berperang itu madu kan, madu hutan apa tuh. Dia cuma ambil dan tongkat begini saja. Dia cuma mengisap sedikit saja, dia sudah kuat, dia sudah segar. Saudara bisa bayangkan dari pohon-pohon di Palestina itu madu jatuh. Tinggal buka mulut begini lalu tadas saja mulut. Tinggal ambil saja. Itu yang Tuhan Allah siapkan bagi engkau. Jemaat terhidup aman. Anda tidak perlu bangga dengan kekayaan Anda. Punya orang tua. Tadi Tuhan bilang perintah kasih tahu dong. Jangan bangga dengan orang tua punya kekayaan. Dengan rumah, dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan deposit. Karena kita diberikan Tuhan. Kita saudara. Kita umatnya. Tuhan kasih berkat itu spesial buat kita. Kekayaan orang tua biarlah orang tua. Bukan kita bangga dengan orang tua punya kekayaan. Tidak saudara. Kita bangga karena kita dapat berkat itu secara langsung dari Tuhan Allah. Aduh saudara bayangkan luar biasa sih. Tadi saya lagi di dapur tuh saya bayangkan. Tuhan bayangkan itu dari pohon-pohon yang ada di Palestina itu madu jatuh. Ketemu minum di mana jikun ya saudara. Mau taruh di sini, mau taruh di sini. Apa mungkin di Leti mungkin begitu ya. Dari pohon-pohon itu madu jatuh. Tinggal ambil, tinggal makan. Tuhan mau saudara demikian. Menikmati hidup dalam kepuasan. Dalam kesenangan tinggal ambil berkat saja. Waktu Bapak Ibu saudara tidur Tuhan datang bawa gandum dan madu. Tinggal bangun dan makan saja. Dalam kenikmatan, dalam kemakmuran. Tidak ada lagi saudara penderitaan, kesusahan, kemiskinan dan kemelaratan. Bapak Ibu saudara tahu di rumah saya selalu berdoa tidak ada jemaat yang miskin. Sampai di sini pun kami tetap berdoa jemaat kaya, jemaat diberkati. Jemaat punya semua ada. Mereka menikmati supaya orang-orang yang tidak beribadah Tuhan lihat bahwa ada perbedaan antara jemaat ini dengan jemaat-jemaat yang lain, orang-orang lain.
Jadi gandum dan madu itu simbol daripada kenikmatan dan kemakmuran. Amin. Tuhan bilang, Israel, kalau kamu taat, aku berkati kamu dengan kelimpahan, dengan hasil ladang yang paling kaya, yang semua orang dambakan. Demikian juga dengan jemaat hidup Ambon. Tuhan katakan itu juga bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar firman, Tuhan taat, Tuhan kasih kemakmuran hidup. Tuhan berkati lumbu-lumbumu. Tuhan berkati dompet-dompetmu. Tuhan berkati rekening-rekeningmu. Tuhan berkati engkau dengan kekayaan. Bukan kekayaan orang tua, bukan. Tapi kekayaan Tuhan Allah kasih sebagai bonus. Karena kita orang spesial. Kita orang-orang istimewa. Karena kita orang khusus. Dan karena kita spesial, istimewa dan khusus, Tuhan kasih berkat spesial untuk kita. Tuhan kasih kesenangan buat kita. Tuhan kasih buat kita kekayaan. Tuhan kasih kelimpahan dan keunggulan. Di mana saja Anda bekerja, ada keunggulan di sana. Ada kelimpahan di sana. Di mana saja Anda berbisnis, Anda terus diberkati dengan berkat-berkat spesial dari Tuhan. Jangan lupa, gandum yang terbaik, madu dari gunung batu, itulah bagianmu. Karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Engkau kepunyaan Tuhan Allahmu. Karena engkau taat kepadanya. Sebab itu relakanlah hatimu. Jangan tidak mau mendengar firman. Dan kalau Anda sudah dengar, lakukanlah. Supaya engkau menikmati gandum yang terbaik. Dan madu dari gunung batu. Makanan-makanan yang berkualitas. Untuk Anda nikmati. Berserta seisi rumahmu. Dan semua yang percaya katakan. Amin.